Thank you. Gimana nih kabarnya? Udah tahu belum siklus dari pengelolaan BUMN di Indonesia? Segerengge adalah salah satu contoh dari BUMN di sekitar kita. Yuk, kita simak lebih lanjut. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan ini akan didasarkan pada tugas, fungsi dari kementerian, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah, serta ketersediaan BUMN-nya. Yang kedua adalah pengadaan barang. Kalau kita mau ngadain barang, itu pakai beberapa prinsip ini, yaitu efektif dan juga efisien, terbuka dan juga transparan, adil, bersaing, dan juga akuntabel. Selanjutnya, penggunaan barang. Status penggunaan barang ini akan ditetapkan oleh pengelola barang untuk BUMN dan juga bupati, wali kota, serta gubernur untuk BUMD. Nantinya, dengan cara apa? Dengan cara melaporkan barang yang diterimanya disertai dengan usul penggunaannya. Selanjutnya adalah pemanfaatan barang milik negara. Pemanfaatan ini adalah pendayagunaan barang milik negara yang sedang tidak dipakai atau tidak dikelola oleh negara. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan dalam bentuk menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun seraguna, dan yang terakhir dengan kerjasama penyediaan infrastruktur. Tahap yang kelima adalah pengamanan dan juga pemeliharaan. Jadi, setiap pengelola, pengguna, dan juga kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan dan juga pemeliharaan dari BUMN yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu administrasi, fisik, maupun hukum. Yang keenam adalah tahap penilaian. Penilaian ini dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah, pemanfaatan kecuali pinjam pakai, dan juga pemindah tanganan kecuali hibah. Selanjutnya yang ketujuh adalah proses pemindah tanganan BUMN atau BUMD yang sudah tidak diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pusat atau daerah dapat dipindahkan melalui 4 tahap. Yang pertama ada penjualan, tukar-menukar, hibah, dan yang terakhir adalah penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah. Nah, selanjutnya pemusnahan. Pemusnahan ini dilakukan dengan memusnahkan fisik atau penggunaan dari BUMN atau BUMD tersebut. Nah, kenapa sih dimusnahkan? Nah, pemusnahan ini dilakukan karena BUMN atau BUMD tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan juga tidak dapat dipindah tangankan. Selanjutnya, penghapusan. Penghapusan ini adalah tindakan menghapus catatan barang milik negara dari 2 daftar. Yang pertama, daftar barang pengguna oleh pengguna barang. Yang kedua, daftar barang milik negara oleh pengelola barang. Penghapusan ini bertujuan untuk membebaskan pengelola atau pengguna dari tanggung jawab administrasi maupun tanggung jawab fisik atas barang yang dikelola dan dipakainya. Langkah ke-10 adalah penata usahaan. Jadi, menurut PP 27 tahun 2014, penata usahaan adalah serangkaian kegiatan dari pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan dari BUMN atau BUMD yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir nih, itu ada pembinaan, pengendalian, dan juga pengawasan. Pembinaan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri. Pengendalian ini dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna barang. Dan yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh pengelola barang. Tapi teman-teman harus hati-hati ya. Teman-teman nggak boleh banget lalai ataupun teman-teman menyelewengkan barang milik negara ini, karena teman-teman bisa dituntut ganti rugi, kena sanksi administrasi, ataupun kena sanksi pidana. Itu tadi 11 siklus dari pengelolaan barang milik negara. Semoga bermanfaat ya. Yuk kita jaga barang kita jaga aset negara.